Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi bersama saya di channel Guru Pelosok. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait materi kompetensi teknis bidang pedagogi guru. Karena itu saya mohon videonya jangan skip ya, karena ada informasi-informasi penting sebelum Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua mengerjakan soal-soal yang ada di dalam video ini. Jadi di video kali ini saya juga tidak langsung memberikan jawaban dengan maksud memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengerjakan soal yang ada di dalam video ini. Soalnya berjumlah 30, sehingga kemampuan dan kesiapan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru semua itu dalam mengikuti seleksi P3K itu dapat diukur. Dan untuk kunci jawaban akan tersedia di akhir video beserta dengan rumus cara menghitung tingkat kemampuan atau kesiapan kita dalam menghadapi seleksi P3K guru. Saya doakan bagi Bapak Ibu guru, teman-teman semua khususnya pecinta channel Guru Pelosok, kiranya dimudahkan dan semoga lulus di tahun ini. Jadi di layar monitor itu Bapak Ibu bisa membaca untuk ketentuan mengerjakan soal latihan formatif itu. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Cocokkanlah hasil jawaban dengan kunci jawaban. Hitunglah jawaban yang benar dengan rumus yang telah disediakan. Berilah penilaian atas tingkat pengetahuan yang telah dikuasai. Oke, jadi kunci jawaban ada di akhir video ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal, sukses selalu dan jangan lupa bahagia. Karena hati yang bahagia menjadikan kita nyaman untuk belajar dalam menggapai impian. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Oke, Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua silakan memilih jawaban yang benar. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Oke, silakan memilih. Jika sudah, kita lanjut. Soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Oke, jika sudah kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. Standar kelulusan atau SKL, E. Lembar penilaian. Oke teman-teman, mungkin nomor 4 soal yang gampang ya. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran.
Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Oke teman-teman, silakan memilih untuk soal nomor 5. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi teman-teman, jika ingin membaca sendiri, teman-teman bisa menghilangkan suara sehingga teman-teman bisa baca sendiri untuk soal-soal yang ada. Kita lihat soal nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Oke teman-teman, soal nomor 6 kelihatan gampang. Silakan dipilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika terlalu cepat, teman-teman bisa pause sejenak untuk membaca ulang. Setelah itu baru lanjutkan ya. Kita lihat soal nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Baik teman-teman, silakan dipilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dan siswa dan antara siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Oke, silakan dipilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Oke, silakan teman-teman memilih untuk option C tadi, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran ya. Di situ salah ketik, sorry. Jika teman-teman sudah memilih, kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A.
suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Oke teman-teman, jadi sebenarnya untuk menjawab ini kita bisa mencari kata kunci dari setiap soal ya. Nanti untuk pembahasannya saya akan coba buat dalam video-video yang lain, tetapi masih dengan soal yang sama untuk cara pembahasannya. Ya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Oke, jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jika sudah, kita lanjut ke soal yang berikut. Soal nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Oke teman-teman, silakan memilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Oke teman-teman, silakan memilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project based learning. B. Contextual. C. Discovery learning. D. Problem based learning. E. Inquiry learning. Oke teman-teman, silakan pilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas
sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Kooperatif, E. Problem based learning. Oke, silakan dipilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 16. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar banyak dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Oke teman-teman, silakan dipilih jawaban yang paling benar. Jika sudah, kita lanjut ke nomor yang berikut. Soal nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah titik. Jadi ini urutan yang benar pembelajaran Project Based Learning. Jadi A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 1, 2, 4, 3, 5, 6. C 1, 3, 2, 4, 5, 6. D 1, 3, 2, 5, 6, 4. E 1, 2, 3, 5, 4, 6. Oke teman-teman, silakan dilihat. Ini durasinya saya kasih sedikit agak lama sehingga teman-teman bisa membaca ulang. Tetap semangat. Semoga tahun ini sukses menjadi seorang ASN. Oke teman-teman, jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based Learning, urutan langkah yang tepat adalah titik. Teman-teman bisa lihat opsinya. Di situ ada A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 2, 4, C 2, 3, 1, 4, D 3, 2, 1, 4, E 2, 3, 1, 4. Oke, durasinya juga saya sedikit kasih agak lama. Teman-teman bisa melihat kembali. Jadi itu urutan untuk model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi urutan yang benar itu yang mana? Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project Based Learning.
Oke, teman-teman, di situ ada kata kuncinya ya di dalam soal. Nanti kita bahas di soal yang berikutnya. Ini biar teman-teman fokus untuk menyelesaikan sehingga bisa tahu tingkat penguasaan terhadap materi. Silakan dipilih jawaban yang benar. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka, urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah titik. A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Oke teman-teman, silakan dipilih urutan yang benar dalam model pembelajaran kooperatif. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 21. Nomor 21. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal, atau yang sering kita sebut dengan KKM ya. Bisa juga kriteria belajar minimal. Nah, KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. Jadi faktor-faktor yang diperlukan untuk membuat suatu KKM. Kan biasanya KKM itu per mata pelajaran yang kita buat ya. Itu A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana atau prasarana, dan intake siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. Oke teman-teman, silakan memilih. Mungkin ini juga adalah salah satu soal yang cukup gampang. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 22. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal. Berikut merupakan fungsi dari KKM. Jadi kalau nomor 21 tadi tentang faktor-faktor yang diperlukan untuk menyusun suatu KKM. Yang nomor 22 ini merupakan fungsi dari KKM. Kecuali berarti yang bukan termasuk fungsi dari KKM. A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Oke teman-teman, silakan dipilih jawaban yang benar tentang fungsi KKM. Kecuali berarti yang bukan termasuk fungsi KKM. Jika sudah, silakan kita masuk ke soal nomor 23. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah titik. A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Tes tulis. D. Pedoman wawancara. E. Tes hasil belajar. Oke teman-teman, soal 23 juga cukup gampang. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 24. Setiap kali di akhir pembelajaran,
seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Oke, kata kuncinya itu teman-teman ada ya. Itu guru menyusun soal untuk menilai hasil belajar siswa. Jadi sebelumnya itu manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Cukup mudah. Semoga berhasil ya teman-teman, Bapak Ibu guru. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 25. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, silakan dipilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 26. Dalam kegiatan penilaian autentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian autentik tersebut merupakan contoh penilaian autentik berbentuk titik-titik-titik. A. Penilaian proyek. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian antar teman. E. Penilaian diri. Oke teman-teman, silakan memilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 27. Setiap akhir evaluasi, dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu titik-titik-titik. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Oke teman-teman, silakan dipilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Oke, soal nomor 28 juga cukup gampang. Teman-teman silakan memilih. Jika sudah, kita lanjut ke soal nomor 29. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik-titik-titik. A.
memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Oke teman-teman, nomor 29 ini juga sungguh mudah. Silakan teman-teman memilih. Jika sudah, kita lanjut ke nomor 30. Soal nomor 30. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang dan mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Oke teman-teman, silakan dipilih. Jika sudah, silakan teman-teman cocokkan jawaban pilihan teman-teman dengan kunci jawaban berikut. Dan untuk rumus tadi di depannya sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung tingkat kemampuan kita dalam mempersiapkan diri mengikuti tes seleksi P3K. Kita lihat kunci jawaban yang benar. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa menyesuaikan jawaban yang teman-teman pilih dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Jadi situ teman-teman bisa melihat. Kemudian untuk rumusnya, untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi pedagogik ini, teman-teman silakan menggunakan rumus yaitu jumlah jawaban yang benar per jumlah keseluruhan soal, yaitu per 30 ya, dikali 100. Kemudian untuk tingkat penguasaannya tuh, apabila teman-teman mendapatkan nilai 90-100, itu artinya tingkat penguasaannya sangat baik terhadap materi pedagogik. Kemudian 80-89 akan mendapat nilai baik. 70-79 cukup, dan di bawah 70 sangat kurang sekali. Bila teman-teman mencapai tingkat penguasaan 80 atau lebih, berarti teman-teman bisa melanjutkan untuk mempelajari materi-materi yang lain. Tetapi untuk teman-teman yang belum mencapai nilai atau masih di bawah 80, artinya teman-teman harus mempelajari ulang materi-materi yang masih berkaitan dengan soal-soal yang sudah dibahas tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasi tanda lonceng sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari Guru Pelosok. Salam sukses.